Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini kita tholabul ilmi kembali dengan mengkaji 50 catatan tentang doa. Kita lihat di halaman 77, keadaan yang membuat doa terkabul. Catatan nomor 30. Sebelumnya kita bahas tentang waktu terkabulnya doa. Sekarang ini tentang keadaan yang membuat doa itu terkabul. Apa saja? Ada 4 di sini. Yang pertama, doa ketika sujud. Nanti ada rinciannya, Nji. Yang kedua, doa di akhir sholat sebelum salam. Setelah membaca sholawat pada tahiyat akhir. Yang ketiga, doa ketika sedang berpuasa. Ini sama seperti sebelumnya yang kita sudah sebut ya. Yang keempat, doa ketika sedang berihram, saat haji atau umrah, yaitu saat wukuf di Arafah. Juga saat di Musdalifah setelah subuh hingga keadaan terang, hingga matahari terbit. Saat sa'i di Bukit Sofa dan Marwah. Jadi karena ada doa bisa dibaca 3 kali di Bukit Sofa, kemudian 3 kali lagi di Bukit Marwah. Serta saat melempar jumrah ula dan wusta di hari tasyrik. Itu tanggal 11 dan 12. Jika ingin nafar tsani berarti sampai tanggal 13 dari bulan Zulhijjah. Nah, sekarang kita lihat doa ketika sujud. Catatan 31. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabba azza wa jalla." Adapun ruku', agungkanlah Rabb, agungkanlah Allah. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Ruku ini untuk agungkan Allah. Sehingga kalau kita ketika ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sedangkan kalau sujud disebutkan situ sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Setelah kita baca subhana rabbiyal a'la, boleh perbanyak doa saat sujud. Maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Menunjukkan doa ketika sujud itu doa yang terkabulkan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa aksirud du'a." Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa saat itu. Disuruh memperbanyak doa ketika kapan? Sujud.
Nah, di sini ada aturan. Salah satu aturannya lihat catatan 32. Ini tentang memperlama sujud terakhir untuk berdoa. Apakah memperlama sujud terakhir untuk berdoa di situ adakah tuntunan? Nah, kita lihat di catatan 32 ini. Saya bawakan satu fatwa dari Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah. Beliau dalam Fatwa Al-Islamiyah itu berkata, aku tidak mengetahui adanya dalil yang menyebutkan untuk memperlama sujud terakhir dalam sholat. Yang disebutkan dalam berbagai hadis, rukun sholat atau keadaan lainnya itu hampir sama lamanya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Jibrin juga menjelaskan dalam fatwa Syekh Ibnu Jibrin, Ahkam Qat'us Shalah. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk memperlama sujud terakhir dalam sholat. Akan tetapi, memang sebagian imam melakukan seperti ini sebagai isyarat pada makmum bahwa ketika itu adalah rakaat terakhir. Jadi setelah sujud lama itu berarti setelah ini tasyahud akhir. Atau ketika itu adalah amalan terakhir dalam sholat. Karenanya mereka pun memperpanjang sujud ketika itu. Nah, dari sinilah mereka maksudkan agar para jamaah tahu bahwa setelah itu adalah duduk terakhir, yaitu duduk tasyahud akhir. Namun alasan semacam ini tidaklah menjadi sebab dianjurkan memperpanjang sujud terakhir ketika itu. Berarti kesimpulannya ibu-ibu sekalian, tidak perlu memperlama sujud terakhir. Paham Bu? Terus mana sujud yang diperlama? Ya sama saja. Doanya nanti di mana Bu? Di semua sujud bisa. Jangan tetapkan pada sujud terakhir. Karena itu ijtihad sebagian ulama saja, tapi tidak dikuatkan dengan dalil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, apakah diperkenankan memperpanjang sujud terakhir dari rukun sholat lainnya? Di dalamnya seorang memperbanyak doa dan istighfar. Apakah sholat menjadi cacat jika seorang memperlama sujud terakhir? Nah, beliau rahimahullah menjawab, memperpanjang sujud terakhir ketika sholat bukanlah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang disunahkan adalah seorang melakukan sholat antara ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud itu hampir sama lamanya. Nah, perhatikan, berdirinya, terus rukuknya, bangkit dari rukuknya, sujudnya, semuanya gerakannya hampir sama. Kalau berdirinya lama, ya rukuknya bisa juga hampir sama dengan berdiri. Bangkit dari rukuk juga demikian, sujudnya juga demikian. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis Al-Barra bin Azib. Ia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendapati bahwa berdiri ruku, bahwa berdiri terus ruku, sujud, duduk beliau sebelum salam dan berpaling semuanya hampir sama lamanya. Berarti kalau berdirinya singkat, nanti rukunya juga singkat, seterusnya gerakan yang lainnya juga demikian, hampir mendekati berdirinya tadi. Inilah yang afdol. Akan tetapi ada tempat doa selain sujud, yaitu setelah tasyahud, sebelum salam. Setelah tasyahud Bu, namun sebelum salam. Nabi SAW ketika mengajarkan Abdullah bin Mas'ud tasyahud, beliau bersabda, kemudian setelah tasyahud, terserah padamu, berdoa dengan doa apa saja. Maka berdoalah ketika itu sedikit ataupun lama
setelah tasyahud akhir sebelum salam. Jadi ada tuntunan doa ketika setelah tahiyat sebelum apa? Salam. Doanya apa, Bu? Apa saja. Mau minta urusan dunia boleh, mau minta akhirat boleh, mau minta lancarnya rizki boleh, jodoh juga boleh, terserah. Ya, kalau jodoh paling seru pokoknya. Nah, secara lengkap tadi kan ada hadis Al-Bara' bin Azib ya, disebutkan gini. Kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i baina sajadataini qariban minas sawa. Lihat, ruku', sujud, bangkit dari ruku' atau bisa juga bangkit dari sujud, yaitu duduk antara dua sujud yang dilakukan oleh Nabi SAW semuanya hampir sama lama dan tumakninahnya. Hampir ini belum tentu menitnya sama ya, mendekati lah 50%-nya gitu. Nah, ketika berdoa saat sujud jangan sampai telat dari imam. Ingat, walaupun ada tuntunan boleh berdoa ketika sujud, namun catatan penting di sini, Bu. Tidak boleh telat dari imam. Karena Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi." Imam diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Berarti ada aturan berdoa ketika sujud. 1. Tidak boleh telat dari imam. Ada tadi disebut J. 1. Tidak boleh telat dari imam. 2. Ya. Yang kedua, boleh doanya dari Al-Quran atau hadis. Boleh doanya dari Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, tidak dikhususkan pada sujud terakhir. Tidak dikhususkan pada sujud terakhir. Jadi ibu jangan tetapkan doa itu pada sujud terakhir saja. Sujud yang mana yang dipilih, Bu? Terserah. Kemudian yang keempat, baiknya dengan bahasa Arab jika diucapkan di lisan. Baiknya dengan bahasa Arab jika diucapkan di lisan. Berapa aturan, Bu? 1. Tidak boleh telat dari imam. Tadi dalilnya ya. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam diangkat untuk diikuti, jangan sampai diselisihi. Yang kedua apa aturannya? Boleh dari Al-Quran atau hadis doanya. Misalnya ayat Al-Quran, walaupun ketika sujud, kan niatnya bukan tilawah. Kalau tilawah tidak boleh ketika sujud. Namun kalau baca ayat dengan tujuan berdoa, contoh, Rabbi zidni ilma, itu doa dalam Al-Quran. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu.
Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa. Walaupun dari ayat masih boleh dibaca ketika sujud. Yang ketiga, tidak dikhususkan pada sujud terakhir. Yang keempat, baiknya dengan bahasa Arab. Maka rajin-rajinlah menghafalkan doa-doa. Jangan males. Ibu-ibu, move on. Itu 50 doa sudah ada itu. Sudah 50 itu, ibu bolak-balik baca apa saja terserah di situ. Ada yang pendek, ada yang panjang. Itu kan sudah jadi tuntunan. Ada yang dari ayat Al-Quran, ada yang dari hadis. Itu sudah cukup. Apalagi doanya lebih ringkas, syarat maknanya bagus. Ya, itu aturan membaca doa ketika sujud. Dan di sini menunjukkan kalau Allah punya kedekatan dengan orang yang berdoa. Ini seperti yang kita bahas di awal-awal buku ini. Dulu di awal-awal kita bahas kedekatan Allah ada dua macam. Iya kan? Kedekatan Allah ada dua macam. Apa? Kedekatan Allah sifatnya umum dan ada kedekatan Allah yang sifatnya khusus. Kalau sifatnya umum itu pada semua manusia. Allah melihat, Allah itu ketahui apa yang ia perbuat gitu. Namun ada kedekatan Allah yang sifatnya khusus. Itu pada orang beriman ketika mereka itu berdoa. Baik, sekarang kita masuk catatan baru lagi. Catatan 33. Orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang doanya tidak tertolak. Dari sisi orang ya. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Nanti ada rincian, ini mencakup doa baik maupun doa buruk. Ibu-ibu emosi nggak tahan terus doa buruk bisa terkabul. Nanti ada dalilnya. Pakai emosi terus akan jelek, nah bisa terkabul juga. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Yang ketiga, doa seorang musafir. Berarti melakukan safar. Berapa kilo perjalanan? 80 kilo tujuannya. Walaupun nanti setelah keluar batas kampung dia sudah disebut safar. Walaupun baru perjalanan 10 kilo. Kota gede Gunung Kidul safar mboten? Mboten. Pakai sepeda kayak mau numpak motor, mau pakai mobil enggak safar itu. Kalau keliling Jogja muter ring road 80 kilo masuk enggak? Enggak. Mau putar-putar kayak jalan kaki kayak enggak ngaruh. Enggak sebut musafir. Yang keempat, doa orang yang terzolimi. Ya, doa orang yang terzolimi. Bisa jadi karena sudah ngaji, dia tinggalkan maksiat, tapi yang zolim itu sulit. Bisa zolim dengan lisannya, rasani orang. Bisa zolimi dengan
sikapnya malas bayar utang. Nah, itu sikap zolim dengan sikap. Ya dia enggak maksiat, dia sudah tinggalkan zina, dia tidak bunuh orang, dia tidak minum miras, dia tidak main judi, namun dia bisa zolimi orang tadi. Yang kelima, doa kepada orang lain saat yang didoakan tidak tahu. Ya, orangnya lagi jauh didoakan dari jauh, ya Allah jagalah dia. Itu. Oh, suaminya lagi LDR-an terus si istri doakan. Itu. Cie, Masya Allah. Tumben doakan itulah. Biasanya doanya itu rasa khawatir gitu. Jangan-jangan suami saya ini kenapa-napa di sana. Doa ketika orang yang didoakan goib, itu goib kan tidak ada kan? Ya. Maka itu doa yang terkabul. Nanti ada hadisnya. Bukan ada malaikat yang khusus mengabulkan doa tadi, khusus untuk mengaminkan doa tadi, bukan mengabulkan, khusus mengaminkan doa tadi. Terus yang berikutnya lagi, doa yang tidak tertolak, doa seorang yang bangun tengah malam dan sebelumnya tidur dalam keadaan berwudu. Terus ada lagi doa orang yang menjaga amalan yang wajib dan sunnah. Dia di sini jadi wali Allah nantinya. Menjaga amalan wajib dan sunnah. Dia menjadi wali Allah. Nanti akan kita lihat. Pernah saya jelaskan wali Allah ada dua model, yaitu wali Allah terdepan dan wali Allah pertengahan. Keadaan yang berikutnya lagi, doa orang yang berada dalam keadaan genting ketika menghadapi musibah. Orang yang sudah darurat, sampai pun orang musyrik, kalau berdoa Allah akan kabulkan itu. Nanti ada bahasannya. Kemudian doa dengan bertawasul dengan amalan soleh yang pernah dilakukan. Sudah dibahas belum itu? Sudah. Sekarang kita lihat catatan satu persatu dari poin-poin tadi. Pertama, lihat di catatan 34, doa orang tua kepada anaknya. Ingat ya, ada dua bentuk ya, Bu-ibu. Bisa doa apa? Baik. Bisa doa buruk. Doa baiknya bisa terkabul, doa buruknya bisa pula terkabul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajabatun, yang tidak diragukan lagi, yaitu la syakka fihin, tidak diragukan lagi. Da'watul walidi, doa orang tua. Kemudian wa da'watul musafiri, doa seorang musafir. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzolimi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu da'watul walidi, doa dari orang tua, wa da'watus shaimi, doa dari orang yang berpuasa, wa da'watul musafiri, doa orang yang bersafar, doa seorang musafir. Dalam doa di sini disebutkan umum, artinya mencakup doa orang tua yang berisi kebaikan atau kejelekan pada anaknya. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizolimi, wa da'watul musafir, doa orang yang bersafar, wa da'watul walidi li waladihi, doa orang tua, di mana di sini adalah doa baik orang tua pada anaknya. Kalau di teks ini doa baik, Bu. Ini khusus doa baik. Doa baik apapun.
Ya Allah anak saya sukses, ya Allah anak saya kuat hafalannya, ya Allah anak saya itu dimudahkan capai cita-citanya, ya, tuh. Ya Allah jadikanlah anak saya qurrata a'yun gitu. Doa baik ini yang dimaksud. Nah, riwayat ini menyebutkan bahwa doa baik orang tua kepada anaknya termasuk doa yang mustajab. Sekarang riwayat yang berikutnya. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari membawakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad beberapa riwayat mengenai doa orang tua. Di antara riwayat tersebut, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 jenis doa yang mustajab atau terkabul. Tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang bepergian, dan wa da'watul walidaini ala waladihima, doa kedua orang tua yang jelek. Berarti doa jelek kedua orang tua pada anaknya. Hadis yang ini menunjukkan bahwa doa jelek orang tua kepada anaknya termasuk doa yang mustajab. Satu itu pakai li waladihi, yang kedua itu ala waladihima. Lihat, cuma perbedaan huruf aja itu, maknanya sudah beda. Da'watul walidi, ini doa orang tua. Yang satu itu li waladihi, ini doa baik untuk anak. Yang kedua pakai ala waladihi. Berarti apa? Doa jelek untuk anak. Apa bedanya, Bu? Satu pakai li, satu pakai ala. Kalau li itu doa baik, kalau ala itu doa jelek. Itu menunjukkan dua macam doa ini terkabul. Kalau tahu demikian, apa yang mesti dilakukan ibu-ibu? Doa yang baik-baik saja, walaupun lagi emosi berat, walaupun sudah nggak kuat lagi nahan emosi. Nah, sekarang kita bahas doa yang jelek dulu, Bu. Ini biar ibu-ibu itu jaga doanya ini. Kita bahas yang ini nih. Doa jelek untuk anak. Bisa jadi saking mangkelnya sama si anak itu langsung keluarin. Kita lihat kisahnya. Kisah Juraij. Kisahnya siapa? Juraij. Juraij ini dari kalangan Bani Israel, dia ahli ibadah. Ahli ibadah berarti kerjaannya di tempat ibadah. Rasulullah SAW berkisah, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraij. Ada satu bayi lagi, Bu. Totalnya ada 4 sebenarnya. Isa, terus bayi dalam kisah Juraij, terus bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu yang orang-orang yang sudah masuk Islam dibakar dalam parit oleh seorang raja yang zalim. Ada seorang wanita yang mau dilemparkan pada parit tersebut bersama bayinya yang belum bisa berbicara. Akhirnya bayinya ini mengatakan,
ya umma la takhaf. Wahai ibu, ya, gak usah takut. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Akhirnya dia lompat dengan ibunya ketika itu dalam kobaran api yang ada dalam parit. Kisah yang berikutnya lagi, kisah tukang sisirnya Fir'aun. Situ ada putrinya. Tukang sisir ini punya putri yang masih bayi. Nah, dilemparkan juga dalam api dalam kisah yang hampir sama seperti kisah Ashabul Ukhdud tadi. 4 ya. Nah, di sini sebutkan, lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraij? Beliau lalu bersabda, Juraij itu adalah seorang rahib. Nah, beri catatan situ Bu, rahib itu ahli ibadah, tapi masih kurang ilmu. Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri di rumah peribadatannya yang terletak di dataran tinggi atau gunung. Jadi ada tempat ibadah Saw'amah, namanya Saw'amah, itu ada di dataran tinggi atau gunung. Terdapat seorang penggembala yang mengembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya. Dan seorang wanita dari suatu desa menemui penggembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Sebenarnya wanita ini jatuh cintanya sama Juraij. Namun karena Juraij saking sibuknya ibadah, dia akhirnya sudahlah dia main dengan penggembala sapi ini. Akhirnya apa? Hamil. Suatu ketika datanglah ibu Juraij. Ini kisah lain lagi. Dan memanggil putranya Juraij. Ibunya ya, ibunya Juraij ini lagi panggil putranya Juraij. Dan ketika itu Juraij itu sedang melaksanakan sholat. Berarti di kalangan dulu juga ada namanya sholat, namun tata caranya berbeda. Ibunya panggil, wahai Juraij, Juraij. Juraij lalu bertanya dalam hatinya, kan lagi sholat. Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku? Berarti kan sholatnya dibatalkan. Ataukah meneruskan sholatku? Berarti sholatnya lanjut. Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Berarti tidak membatalkan sholat. Berarti tidak memenuhi panggilan ibu. Ibunya panggil lagi kedua kalinya, Juraij, Juraij. Juraij kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau sholatku? Rupanya kali kedua ini dia mengutamakan tetap sholatnya. Ibunya memanggil lagi ketiga kalinya, Juraij. Dia juga lagi memikirkan, aduh ibuku apa sholatku ya? Rupanya dia tetap mengutamakan apa? Sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya lantas berkata, nah ini doanya di sini Bu. Semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraij, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Ini enggak doa mati ini Bu, enggak. Enggak bilang si Juraij tunggu kamu mati nanti ya si Juraij ya. Enggak. Cuma nanti melihat ya para pelacur. Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Nah sekarang doa ini terkabul ataukah tidak? Lihat kisah selanjutnya. Nah wanita tadi yang main dengan penggembala sapi tadi, menemui penggembala tadi dibawa menghadap raja. Wanita ini dihadapkan ke hadapan raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak, namun gak jelas bapaknya siapa. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa ini? Anak ini hasil hubungan dengan siapa? Perempuan tadi jawabnya siapa? Dari Juraij. Berarti dia ngeklaim ini. Kalau kayak gini gimana coba? Coba ibu jadi posisi istrinya Juraij saja deh. Coba kalau posisinya istrinya Juraij aja deh coba. Terus ada perempuan lain bilang gitu, wah si Juraij itu sudah hamili saya gitu.
Percaya? Oh, nggak percaya? Gitu. Tapi kalau sekarang kan istri tak, waduh suamiku kayak gitu ya. Bisa. Ya. Si perempuan ini langsung ngomong, siapa yang ngambilin kamu? Juraij. Nah, orang-orang bertanya lagi, raja itu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat ibadah itu? Kan heran kan? Itu kan si Juraij semua kerjaannya di tempat ibadah terus, kok bisa hamili kamu? Si Juraij yang di tempat ibadah itu. Jawab si wanita tadi, benar dia. Raja berkata, tanpa tabayun dulu, tidak cross check dulu, langsung rumah ibadahnya Juraij hancurkan dan bawa Juraij ke sini. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikatkannya tangannya di lehernya dengan tali, lalu membawanya menghadap raja. Dia dibawakan, si Juraij ini dibawa ke hadapan raja. Nah, di tengah perjalanan kan ditonton orang-orang. Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraij tersenyum. Tersenyumnya kenapa? Doa ibuku terkabul. Dia kayak gitu. Aduh ya Allah, ternyata terkabul ya doa ibu saya ini. Dan para pelajar tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. Nah, raja lalu bertanya kepadanya, siapa ini menurutmu? Juraij balik bertanya, siapa yang kau maksud? Raja berkata, dia wanita tadi berkata bahwa anaknya itu adalah hasil hubungan gelap denganmu. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Nah, Juraij tanya pada si perempuan, benar. Nah, Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Juraij selalu menemuinya dan bertanya kepada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, ayahku itu si penggembala sapi. Padahal baru lahir, tapi bisa ngomong dengan izin Allah. Kontan sang raja berkata, ini dia merasa bersalah nih sang raja ini. Kontan sang raja berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Karena tadi sudah hancur. Rajanya merasa bersalah, terus minta, udah saya minta maaf kalau gitu saya bangunkan lagi tempat ibadahmu dengan bahan emas. Juraij jawab, enggak perlu. Ataukah dengan bahan perak? Juraij juga jawab, tidak, jangan. Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu? Tanya sang raja. Juraij menjawab, bangunlah seperti sedia kala. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum? Tadi kan tersenyum kan si Juraij? Juraij menjawab, saya tersenyum atau tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Nah, di sini jadi pelajaran apa, Bu? Amat bahaya jika keluar dari lisan orang tua adalah doa jelek kepada anaknya sendiri, karena doa seperti itu bisa terkabul sebagaimana dapat kita lihat dalam kisah Juraij di atas. Yang terbaik, hendaklah orang tua mendoakan anaknya dalam kebaikan dan semoga anaknya menjadi soleh serta berada di jalan yang lurus. Ketika marah karena kenakalan anaknya, hendaklah amarah tersebut ditahan walaupun berat, Bu. Coba lihatin doa orang tua ini pada anaknya. Ini contoh doa-doa yang baik ini. Ini doa orang soleh ini, Nabi Ibrahim. Dia berdoa gini untuk anak keturunannya. Lihat doa-doanya di halaman 90. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ibrahim ayat 40. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Apalagi doa Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ibrahim ayat 35.
Juga lihat sifat ibadur rahman, hamba Allah yang berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang itu berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Itu doa-doa baiknya. Jadi kalau bisa doakan doa-doa yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga terkabul. Nah, berarti pelajaran yang lainnya lagi dari kisah Juraij, ya, coba lihat tadi ya, itu doa jelek orang tua bisa terkabul. Terus yang lainnya lagi, ahli ibadah bisa saja tergoda oleh wanita. Tapi kisah Juraij ini tidak menunjukkan godaan. Ada yang mirip dengan kisah Juraij, yaitu kisah Barsisah. Kalau Barsisah juga rahib, namun tergoda dengan perempuan. Ada saudara-saudara si perempuan ini ingin mengobati adiknya perempuan, kemudian nitip pada seorang rahib, ahli ibadah. Kemudian ahli ibadah ini pelan-pelan dekati si perempuan. Setan tuh goda, masa kamu cuma bawa makanan cuma sampai depan pintu aja, nggak mau ngobrol sama si perempuan? Nah, akhirnya mulai dekat-dekat, bicara, ngobrol. Ya, cuma sudah punya kedekatan, makin dekat lagi. Kalau zaman kita tuh chattingan, ya chatting, ya makin dekat lagi, ya itu. Nah, video call kan bisa kan? Video callan lagi. Kan istri nggak tahu itu. Ya, makin dekat, sudahlah terjadi. Apa yang terjadi? Barsisah terjerumus dalam zina. Padahal dia ahli ibadah. Setan rayu lagi, sudahlah, kamu mau selamat, sudahlah bunuh si perempuan saja. Dia hamil, biar nggak ketahuan juga, jejakmu itu hilang, ya. Ya, bilang aja sama orang-orang, kalau kamu ngomong kan orang percaya. Kamu bunuh aja dia, terus kubur di tempat itu. Dibunuhlah si wanita tadi yang dalam keadaan hamil. Dibunuh, nah kemudian disembunyikan di tempat tertentu, dikubur tempat tertentu. Ternyata setan punya akal ini lagi licik. Setan datangi saudara-saudara si perempuan tadi, kemudian beri mereka bisikan dengan mimpi yang sama. Kamu tahu nggak, Barsisah itu sudah bunuh saudara perempuanmu. Semuanya itu mimpinya sama. Kalau tidak salah ada 4 orang itu saudaranya. Saudaranya mimpinya sama, kemudian mereka sepakat untuk sama-sama pergi ke Barsisah. Tanya sama dia langsung. Ternyata betul. Akhirnya dilaporkanlah pada raja. Akhirnya Barsisah itu akan dieksekusi mati. Karena sudah bunuh orang kan. Nah, ketika mau dieksekusi mati, setan itu menggoda lagi. Menggoda si Barsisah. Barsisah, kamu pengen selamat. Sebenarnya saya menjerumuskan kamu dalam hal ini. Kalau kamu mau selamat, maka yang bisa kamu lakukan adalah kamu cuma sujud di hadapanku. Di hadapan siapa? Setan. Nah, maka nanti kamu akan selamat. Maka seketika itu Barsisah yang ahli ibadah sujud di hadapan setan. Kemudian setelah itu setan katakan, inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Saya sendiri ya berlepas diri dari perbuatanmu. Saya nggak tanggung jawab. Ya, saya cuma takut pada Allah Rabbul Alamin. Ya, kemudian setan berlepas diri dan Barsisah mati dalam keadaan kufur karena telah sujud kepada setan. Kalau kisah Juraij tidak tergoda dengan perempuannya. Kalau kisah Barsisah, dia tergoda dengan perempuannya. Kemudian faedah yang lain lagi dari hadis ini menunjukkan mesti ada yang diprioritaskan. Apa tadi yang Mbak Juraij hadapi apa, Bu? Panggilan ibu atau sholat. Dan sholatnya sini bukan sholat wajib kalau si Juraij tadi. Panggilan ibu ataukah sholat? Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan?
panggilan ibu, harusnya dia hentikan sholat, kemudian penuhi panggilan ibu. Nanti sholatnya bisa dilanjutkan lagi lain waktu. Sholat wajib bisa ya kasih tanda saja dengan suara lagi sholat. Allahu Akbar, suaranya dikerasin saja. Mudah-mudahan simbok tahu. Kalau simboknya nggak tahu, astagfirullahaladzim, anakku kenapa dalam kamarnya? Ya mudah-mudahan tahu itu lagi sholat gitu. Terus faedah yang lainnya lagi, ya. Di sini menunjukkan perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Seandainya si rahib tadi Juraij itu punya ilmu yang mumpuni, tentu dia akan putuskan yang lebih tepat. Kalau dia punya ilmu, tidak hanya rajin ibadah saja, Bu. Seandainya dia itu punya ilmu, dia akan putuskan tepat. Dia akan putuskan saya penuhi panggilan ibu saya dibandingkan lanjutkan sholat. Namun di sini ya dia cuma dikenal sebagai seorang rohib yang rajin ibadah. Berbeda dengan seorang ahli ilmu. Makanya dalam kisah 99 orang yang telah dibunuh oleh satu orang, ya. Ini mau dibilang bajingan kayak apa kayak ini, sudah bunuh 99 orang. Dia pengen taubat. Kemudian diarahkan ketika itu, sudah kamu datangi orang ini, nanti dia akan memberikan jawaban untukmu. Ternyata orang yang pertama orang ini datangi adalah seorang rahib yang itu bukan ahli ilmu. Terus dia tanya, saya sudah bunuh 99 orang, taubat saya diterima enggak? Tidak. Kamu sudah bajingan luar biasa kamu. 99 sudah kamu bunuh. Mana mungkin tobatmu diterima? Ya sudahlah sekalian aja deh saya bunuh. Ini jadi 100, dibunuhlah si rahib tadi. Salah fatwa, Bu. Mati. Sudah genap berapa berarti dia bunuh? 100. Dia pengen cari lagi orang yang bisa tempat curhat dia, yang bisa fatwakan yang benar. Kemudian tak masih tanya, di mana ahli ilmu yang saya itu jadikan tempat bertanya untuk bertanya masalah saya ini. Dibawalah dia kepada seorang alim. Maka ketika dia tanya, saya ini sudah bunuh 99 loh, plus 1, 100. Tobat saya masih diterima enggak? Si alim ini jawab apa? Tobatmu diterima. Namun kamu harus hijrah, pindah tempat. Di sini tempat penuh maksiat, kamu akan tergoda dengan teman-temanmu. Suruh pindah tempat. Maka ketika dia pindah dari tempat A ke tempat B, di tengah perjalanan qadarullah meninggal dunia. Maka malaikat ada 2 di situ, malaikat rahmat atau malaikat azab, berdebat. Ini jatahnya siapa ini? Malaikat rahmat bilang, itu jatahnya saya, wong dia baru tobat kok. Malaikat azab bilang, enggak, dia belum sampai tempat tujuan. Maka solusinya Allah wujudkan ketika itu, sudah ukur jaraknya saja. Dia lebih dekat ke tempat mana? Apakah lebih dekat ke tempat yang pertama ataukah ke tempat tujuan? Ternyata Allah takdirkan, ya, orang yang meninggal dunia ini lebih dekat ke tempat tujuan. Berarti lebih dekat ke tempat dia itu mau bertobat, mau berhijrah. Akhirnya nyawanya diambil oleh malaikat rahmat. Berarti tobatnya diterima. Itu rahib, Bu, salah fatwa mati. Ada orang berilmu fatwanya benar, malah orang ini akhirnya dapat jalan yang benar. Meninggal dunianya diambil oleh malaikat rahmat itu nyawanya. Maka itu pentingnya berilmu. Maka kalau tidak tahu mendingan diam. Jangan jadi orang yang sok tahu. Bahasa kerennya apa? Sotoy. Jahil murakkab kalau bahasa Arabnya ini. Bodohnya itu bodoh kuadrat. Sotoy tadilah istilah ibu-ibu itu. Itu pentingnya berilmu, Bu. Salah fatwa fatal.
Ya, salah putuskan fatwa, fatalnya luar biasa. Maka kalau nggak tahu tahan-tahan dulu. Oh, maaf saya nggak tahu, saya mikir-mikir dulu. Tanya apa? Oh ya nanti saya pelajari dulu. Ya. Oh kamu tanya apa? Tunggu saya cari-cari jawaban dulu deh. Ada seorang pernah bertanya pada Imam Malik. Imam Malik, seandainya ada dosa yang kamu tahu lebih parah daripada khamar, saat ini juga saya akan ceraikan istri saya. Dia sampai nantang sama Imam Malik gitu. Imam Malik jawab, baik tunggu, beri saya waktu. Imam Malik ulama besar, masih ditanya kemudian dia jawab apa? Tunggu, beri saya waktu. Orang itu datang lagi. Sudah, Imam Malik sudah temukan jawabannya? Belum. Beri saya waktu lagi. Belum dapat jawaban. Dia balik lagi ulang kali. Sudah dapat Imam Malik jawabannya? Belum. Nah, kemudian ketika Imam Malik dapat jawabannya, Imam Malik bilang, sini, sekarang kamu ceraikan istrimu. Saya sudah dapat jawabannya. Dosa yang lebih parah daripada khamar itu adalah makan riba. Karena Allah itu menantang orang yang makan riba, ya, sampai Allah dan Rasulnya akan perangi dia. Untuk khamar Allah tidak pernah nyatakan seperti ini. Sekarang ceraikan istrimu. Nantang Imam Malik. Namun Imam Malik masih kasih waktu. Tunggu, saya mikir dulu. Ini ulama besar. Masih suruh beri waktu. Dia ada pertimbangan. Mungkin kalau ibu-ibu tanya ada soal, terus ada ustadz masih baca pesan gitu, dia lagi mikir, ya nggak mesti jawab langsung. Nantilah pending aja dulu deh. Atau mungkin dia sulit untuk memberikan jawaban detik itu juga, karena menimbang-nimbang keadaan. Ya, menimbang-nimbang keadaan. Kadang kalau saya sudah lihat ini, ibu, waduh ini jawabannya berat ya, sudahlah pending aja deh. Sering bilang pending itu sebenarnya saya sudah tahu jawabannya, tapi sudahlah, kapan-kapan aja deh. Nanti ada model pertanyaan kayak gitu, tahu model saya jawab kayak gitu, berarti sudah tahu sebenarnya, namun sengaja ya, suruh pending dulu karena memang keadaan belum bisa untuk jawab saat ini, masih ada waktu yang lain. Balik itu tadi pentingnya apa? Ilmu. Kemudian hadis ini juga jadi dalil dinyatakan sebagai suatu aib melihat wajah wanita pelacur. Itu aib. Iya kan? Itu jadi aib itu. Karena sampai dijadikan doa jelek. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ternyata doa jelek di sini itu bukan doa jelek sampai anaknya celaka, sampai anaknya mati, Bu. Ya, bukan doanya nanti, awas nanti kamu di tengah jalan ketabrak truk lo nanti. Ya. Awas kamu masih nakal-nakal nanti ketabrak truk lo kamu itu. Ya, ternyata kalau tiba-tiba ketabrak truk gimana coba? Mau cabut gimana kalau sudah terjadi? Mau ditarik lagi, Bu? Kalau sudah terjadi nggak bisa. Kan harus timbang-timbang doa semacam itu. Pokoknya doakan yang baik-baik deh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya karomah wali. Apa karomahnya, Bu? Ada istilahnya mukjizat, ada istilahnya karomah. Juraij itu punya karomah. Apa karomahnya? Bayi bisa bicara dengan Juraij. Kalau mukjizat itu ada pada para nabi. Namun kalau karomah itu selain nabi yang punya kejadian-kejadian istimewa. Yang penting itu bukan ilmu sihir. Kalau ilmu sihir ini dari orang-orang ya sesat, yang menghambakan diri pada setan. Kalau Juraij tadi ahli ibadah, maka dia punya kewalian juga. Dan wali nanti bertingkat-tingkat. Maka nanti tolong dibedakan, ada apa? Karomah, ada apa lagi, Bu? Wali. Ada karomah, ada mujizat. Kalau karomah itu dimiliki selain nabi, orang soleh selain nabi. Kalau mujizat dimiliki oleh para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di kisah Juraij tadi. Monggo jika ada pertanyaan.
jelek tadi, bagaimana kalau kita sebagai orang tua sudah terlanjur mengucapkan kata-kata yang tidak baik, apakah dengan banyak beristighfar dan sholat malam dan kemudian mohon pada Allah untuk mencabut kata-kata yang tadi, itu bisa? Cukup, nanti tinggal diganti dengan doa-doa baik. Tarik doa jelek tadi, ganti dengan doa-doa baik. Kafarat buat tadi. Hah? Bayar kafarat atau tidak? Tidak ada kafarat. Denda tidak ada. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi, karena denda harus butuh dalil, Ji. Ya. Bismillah. Ustaz, kan ada doa yang Allahumma inni, ada juga Allahumma inna. Itu sebaiknya yang mana yang kita baca? Tergantung. Contoh Allahumma ini apa, Bu Irma? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nah, kalau mau doakan untuk orang banyak, biar orang banyak juga kena, gantikan Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Berarti kalau Allahumma inni as'aluka. Satu, iya, as'aluka. Kalau Allahumma inna nas'aluka. Nas'aluka. Ustaz, kan doa itu kan harus mengangkat tangan. Pada dasarnya Doa asalnya mengangkat tangan. Ya, ketika zikir pagi petang itu kan ada ya hayu ya hayu. Nah, kadang ketika kita membaca tuh kadang nggak mengangkat tangan, itu apakah harus mengangkat tangan juga? Ya Hayyu ya Qayyum, tidak perlu. Kalau cuma zikir saya tidak. Baik. Ada lagi. Ya, samping dulu. Ustaz, misalnya doa orang tua kepada anaknya, tapi ini orang tua yang maksudnya itu benar-benar tidak tahu ilmu, lalu sedikit-sedikit marah, yang mengungkapkan kemarahan kepada anak, itu bagaimana? Sementara anak sudah berusaha untuk maksudnya bersikap baik dengan orang tua, tapi sikap orang tua yang sedikit-sedikit mudah untuk mengucapkan sumpah serapah seperti itu. Sama bagaimana kalau orang tua yang sudah sangat tua, lalu sudah kayak pikun gitu kan? Apa sudah masih berlaku doanya itu? Yang penting sekarang solusi, perbaiki hubungan dengan orang tua. Kalau orang tua sudah pikun, tetap buat baik padanya. Insya Allah tidak akan terpengaruh doa jeleknya tadi. Jadi solusinya perbaiki hubungan baik dengan orang tua. Jadi kalau dia buat baik terus, nanti itu jadi penangkal doa jelek tadi. Ada lagi? Ya, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, pertama kalau doa ketika sujud itu berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Iya, wajib sunnah berlaku. Kemudian yang kedua tadi kan tidak boleh menyelisih imam ketika sujud, berdoa dalam sujud itu. Iya. Misal terpaksanya sedang berdoa belum selesai, imam sudah ke gerakan selanjutnya. Takutnya makna doanya terpotong tuh bagaimana, boleh nggak? Tetap dahulukan mengikuti imam. Baik, terima kasih. Iya. Ada lagi? Cukup? Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan jadi berkah bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.